إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita sampai kepada masalah yang pertama, setelah kita bahas tentang hadis Mu'adz, apa hak Allah terhadap hamba dan apa hak hamba terhadap Allah. Sekarang kita sampai kepada masail. Yang pertama, al-hikmatu fi khalqil jinni wal ins. Hikmah, tujuan utama Allah menciptakan jin dan manusia. Apa? Ibadah. Illa liya'budun. Yang dimaksud tauhid. Maka jika ada orang mengatakan Allah menciptakan manusia di muka bumi tujuannya agar manusia itu memakmurkan bumi, menebarkan kedamaian, memberikan manfaat pada orang lain, jelas ini beliau. Walaupun itu kebaikan, jelas. Tapi bukan itu Allah, tujuan Allah menciptakan manusia dan jin. Sebab kalau itu tujuannya, tidak perlu pakai jin, tidak perlu pakai manusia. Ketika bumi ini dibiarkan tanpa manusia, insya Allah akan berjalan dengan bagus, rapi, makmur. Ketika bumi ini tidak ada manusia, ya, cukup hewan, tidak akan terjadi kerusakan. Ya. Justru dengan manusia itu banyak terjadi kerusakan. Nah, sekali lagi, tujuan Allah menciptakan manusia dan jin agar manusia ini mentauhidkan Allah, berakidah shahihah. Karena itu yang paling disukai oleh Allah. Pujian terbesar yang Allah sukai adalah tidak ada yang disembah kecuali Aku. La ilaha illa ana. Ini yang paling disukai oleh Allah. Ketika kita mengatakan Allah besar, Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang, Allah senang dengan pujian ini. Tapi ketika kita mengatakan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, Allah jauh lebih senang. Puncak dari pujian itu, sebagaimana pembahasan yang sudah lewat, bahwa Allah menyukai pujian. Tidak ada yang menyukai pujian lebih dari Aku, kata. Kita suka dipuji, saya suka dipuji, antum suka dipuji, manusia suka dipuji, Allah lebih suka dipuji. Ya. Maka Allah wajibkan manusia memuji-muji Allah. Kita lihat dalam ruku, dalam sujud, dalam berdiri, dalam tahiyat, penuh dengan pujian-pujian kepada Allah. Dan pujian tertinggi adalah tauhid. Ya.
Di luar tauhid masih ada kesamaan. Allah pengasih, Allah penyayang. Ada manusia yang pengasih, penyayang? Ada banyak. Allah melihat, Allah mendengar. Ada manusia jin melihat, mendengar? Ada. Allah cemburu, kita juga banyak yang cemburu. Ya, Allah turun, Allah berada di arsy. Kita juga, walaupun yang sama cuma lafaz. Tetapi kalau Allah disembah, tauhid, tidak ada persamaan sedikit pun. Tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah. Maka tauhid adalah ujian tertinggi. Oleh karena itu, makan, minum, olahraga, cari uang, nikah, ini hanya untuk memperkuat kita dalam beribadah. Mungkinkah kita beribadah bertauhid tanpa makan? Nggak mungkin. Tanpa minum, tanpa cari uang, nggak mungkin. Seandainya mungkin, nggak usah, nggak perlu. Seperti malaikat. Bisakah malaikat mentauhidkan Allah tanpa makan? Bisa. Tanpa minum? Bisa. Tanpa kerja cari uang? Bisa. Maka malaikat tidak perlu makan, minum, karena tanpa itu semua sudah bisa menyembah Allah. Nah, kita tidak sanggup. Kita tidak bisa. Nah, termasuk olahraga. Dengan olahraga badan kita menjadi sehat. Dengan sehat maka kita bisa lebih kuat beribadah, lebih kuat untuk bangun malam, lebih kuat untuk berpuasa, dan seterusnya. Jadi intinya di situ, ya. Maka tidak tercela orang yang tidak bekerja, cari uang, tidak tercela, tidak dosa. Kenapa? Karena kontrakannya banyak. Nah, kontrakannya 100 pintu misalnya, ngapain kerja? Dia bulan dapat sekian puluh juta. Dia nggak kerja, nggak tercela. Tapi saya nggak punya apa-apa, saya tidak punya penghasilan, saya tidak punya warisan, tidak punya kontrakan, saya tidak mau bekerja, saya terus beribadah di masjid, sholat, habis sholat baca Al-Quran, habis itu zikir, sholat lagi, dan seterusnya. Maka saya tercela, saya berdosa. Berarti harus ada orang yang menanggung nafkah saya. Saya akan butuh makan, minum, dan seterusnya. Ya, ini tidak baik, bahkan haram. Ya. Yang kedua, annal ibadata hiya at-tauhid. Inti ibadah adalah at-tauhid, bukan sholat. Keliru. Inti ibadah adalah sholat, inti ibadah adalah puasa, inti ibadah adalah wudu, inti ibadah adalah jihad. Keliru. Inti ibadah adalah at-tauhid. Ay anna al-ibadata mabniyatun 'ala tauhid. Bahwa ibadah harus dibangun di atas tauhid. Maka ibadah yang dibangun tidak di atas tauhid, Allah tidak terima. Ada orang sholat, sholatnya tidak diterima. Ada orang puasa, puasanya tidak diterima. Ada orang baca Al-Quran, sedekah, jihad, Allah tidak terima. Kenapa? Karena dia tidak bertauhid. Fa kullu ibadatin la tauhid fiha laysat bi'ibadatin. Seluruh ibadah yang dibangun di atas, yang tidak dibangun di atas tauhid, maka dia tidak bermakna ibadah. Walaupun sholat, walaupun tawaf, walaupun sa'i. Siapa contoh? Siapa contoh? Abu Jahal, Abu Lahab.
Orang-orang kafir Quraisy, apakah mereka beribadah? Ya, mereka tawaf, mereka sa'i, mereka melakukan peribadatan. Untuk apa? Untuk Allah. Sudah sering kita sebut di majelis ini bahwa Abu Jahal, Abu Lahab tidak berniat menyembah Latta, Uzza, Hubbal, Manat, tidak. Ucapan Abu Jahal, Abu Lahab ini diabadikan oleh Allah di awal-awal surat Az-Zumar. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ini ucapan Abu Jahal, Abu Lahab, ditulis oleh Allah dalam Al-Quran. Kami tidak menyembah mereka, kami tidak menyembah Latta, Uzza, Hubbal, Manat dan seterusnya, illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami hanya jadikan mereka sebagai perantara, wasilah antara diri kami dengan Allah. Tujuan kami mendekatkan diri kepada Allah lewat mereka. Ya, mereka Abu Jahal, Abu Lahab tidak mengakui bahwa mereka menyembah berhala. Yang mereka lakukan hanyalah mendekatkan diri kepada Allah lewat berhala-berhala. Ini yang dimaksud dengan syirik. Ini tidak bertauhid, maka ibadahnya Abu Jahal, Abu Lahab tidak diterima oleh Allah. La siyama anna ba'd as-salaf fassaru qawlahu ta'ala illa liya'budun illa liyuwahhidun. Oleh karena itu para ulama salaf menafsirkan illa liya'budun, kecuali agar kalian menyembah aku, ditafsirkan dengan kecuali dengan tujuan mereka mentauhidkan aku. Dan ibadah yang dimaksud dalam ayat ini adalah tauhid, bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji. Diawali dengan tauhid. Oleh karena itu 13 tahun pertama dakwah Nabi belum ada sholat, belum ada puasa, belum ada zakat, belum ada haji, belum ada jihad. Yang ada apa? Tauhid, tauhid dan terus tauhid. Oleh karena itu siapa yang meninggalkan dakwah tauhid lalu dia tertarik dengan dakwah persatuan umat, dakwah siasah syariah, dakwah politik, dakwah ini, dakwah itu, berarti dia telah meninggalkan apa yang dicontohkan oleh para nabi, para rasul. Para nabi, para rasul tidak pernah meninggalkan dakwah tauhid. Sebagian kita mengatakan sudah tidak perlu, sudah tidak perlu. Zaman Nabi perlu karena belum bertauhid. Sekarang sudah tidak perlu. Sekarang sudah waktunya kita berdakwah politik, persatuan umat, ekonomi umat. Ya. Orang yang mengatakan seperti ini berarti dia tidak paham dengan fiqhul waqi'. Enggak paham dengan fiqhul waqi'. Ya, padahal mereka baca Quran, dengerin berita di radio, televisi, tapi enggak paham fiqhul waqi'. Kita yang paham, alhamdulillah, ini nikmat. Kita lihat saudara-saudara kita yang rutin datang ke kuburan-kuburan keramat, yang rutin datang ke tempat-tempat yang dipuja oleh mereka, yang keluar dari mulutnya ya Allah, ya Rasulullah, lihat, itu ada di sekeliling kita. Ya. Yang mengatakan Masya Allah wa sa'afulah masih banyak. Ya. Semuanya ini gimana Bapak? Masih banyak kan ucapan seperti ini. Ya. Tidak membawa Allah, bahkan membawa Allah diatofkan dengan Bapak atau Rasulullah. Ini yang menyebabkan
kaum muslimin keluar dari sebaik-baik umat. Masih ingat mimpi seorang sahabat yang bertemu dengan orang Yahudi, bertemu dengan orang Nasrani. Itu kan sekitar ucapan para sahabat, Masya Allah wa sya'a Muhammad. Ini tidak boleh, haram, bisa syirik. Nah, kita bukan Rasul lagi, ya. Terserah Allah dan Bapa. Bahkan Allah tidak dibawa. Ini semua terserah Bapa, ya. Ketika terserah Allah dan Bapa saja tidak boleh, tidak boleh. Masya Allah wa sya'a Muhammad tadi tidak boleh. Ini menunjukkan bahwa dakwah tauhid masih sangat perlu di negeri kita ini, masih nomor satu, ya. Ini gunanya fiqhul waqi. Orang yang memahami fiqhul waqi tentu yang berada di tengah-tengah masyarakat, yang paham tentang masyarakat Indonesia ini, Jakarta ini siapa? Iya, orang-orang yang ada di Jakarta ini, ahli ilmu yang ada di Jakarta ini, bukan ulama Saudi, bukan ulama Mesir, ulama Saudi, ulama Mesir, ulama Yordan, Kuwait. Ilmunya jauh lebih tinggi dari ustadz di Jakarta ini misalnya. Tapi apakah dalam fikul waqi' di Jakarta ini yang lebih tahu ulama di Saudi apa orang yang berilmu yang ada di Jakarta ini? Tentu yang di Jakarta. Ambil contoh misalnya ketika beberapa masyayikh di Saudi, di Yordan mengatakan boleh nyoblos, boleh nyoblos, ya. Ini dipakai di Jakarta ini, dipakai di Indonesia ini. Mereka tidak tahu bagaimana fikul waqi' di Jakarta ini, di Indonesia ini. Betapa coblosan tidak sederhana, siapa milih siapa, selesai titik. Tidak, ya. Ada uang di situ, ada saling hujat di situ, ada saling caci maki, ada ini itu. Ini yang tidak diketahui oleh beliau-beliau. Orang alim di Jakarta ini, di Bandung, di Surabaya tahu fikul waqi' seperti ini. Ini luar biasa, ya. Bagaimana meninggalkan ijtihad orang alim di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, lalu memakai yang ada di Saudi, padahal ini urusan di Jakarta, ya. Ini pentingnya memahami fikul waqi'. Saya kira antum Pak, coblosan hari ini bukan sekedar orang datang nyoblos milih mana yang disuka, kan tidak sesederhana itu, ya. Ada pembagian uang, ada cacian, ada makian, ada perseteruan antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, antara tetangga dengan tetangga karena beda pilihannya. Ini diketahui, kita semua tahu ini, ya. Dan jelas ini fitnah, jelas ini fitnah. Apa sabda Nabi tentang fitnah? Satakunu fitan, kata Nabi. Sahih Muslim, beliau Hudzaifah, nanti akan terjadi fitnah-fitnah. Siapa yang terbaik terhadap fitnah itu? Langkah terbaik apa yang harus kita tempuh ketika kita berhadapan dengan fitnah-fitnah itu? Apa kata Nabi? Duduk. Duduk. Berdiri saja jangan. Apalagi berjalan, apalagi berlari. Sabda Nabi SAW, Al-qa'idu fiha khairun minal qa'im. Orang yang duduk-duduk terhadap fitnah itu lebih baik daripada yang berdiri. Wal qa'imu fiha khairun minal mashi. Yang berdiri masih lebih baik daripada yang berjalan menghampiri fitnah itu. Al-mashi fiha khairun minas sa'i. Yang berjalan menuju fitnah itu lebih baik daripada yang berlari. Berarti petunjuk dari Nabi SAW, kalau ada fitnah yang terbaik apa? Duduk.
tidak ikut-ikutan. Ya, kita sedang duduk di situ, 100 meter dari kita ada fitnah, kita tetap duduk di situ. Bukan berdiri. Ada apa sih? Nah, ini kurang baik. Apalagi berjalan menghampiri fitnah ini lebih buruk lagi. Apalagi berlari. Ya. Maka yang terbaik ketika ada fitnah adalah duduk, diam, tidak ikut-ikutan, cuek. Sebagaimana Dajjal, jika engkau mendengar Dajjal ada di timur, maka larilah ke barat. Dajjal ada di barat, larilah ke timur, karena Dajjal itu fitnah. Sebagaimana demokrasi, HAM dan seterusnya, semuanya adalah fitnah. Yang terbaik kita menjauh sejauh-jauhnya. Jangan menghiraukan. Mentahdir boleh tentu. Ya. Lebih baik dari duduk bagi orang yang bisa mentahdir. وهذا مطابق تماما لما استنبطه المؤلف رحمه الله من أن العبادة هي التوحيد فكل عبادة لا تبنى على التوحيد فهي باطلة. Seluruh ibadah yang tidak dibangun di atas tauhid, maka ibadah itu batil. Allah tidak akan menerima ibadah yang batil, yang dibangun tidak di atas tauhid. Sebagaimana firman Allah, tapi ini tidak ada di Al-Quran. Ana aghna syuraka'i 'ani syirki. Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu, paling benci dengan sekutu. Beda dengan kita, kita sangat butuh dengan sekutu. Itulah kita. Kita tidak bisa dan tidak mau hidup sendirian. Kita butuh sekutu. Ya, orang yang banyak sekutunya, maka dia akan nyaman, akan enak, akan kuat. Begitulah manusia, saling membutuhkan, saling menolong. Allah tidak. Allah tidak butuh bantuan siapapun. Allah tidak butuh sekutu. Maka Allah marah apabila disekutukan. Marah semarah-marahnya. Man amila amalan, barang siapa yang beramal, salat misalnya, puasa misalnya, zakat, haji, asyraka fihi ma'i ghairi, di dalam amalan itu dia menyekutukan aku dengan yang lain. Berpuasa karena aku, karena yang lain. Berjihad karena aku, karena yang lain. Taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia dan sekutunya. Allah tidak terima. Ya. Inilah at-tauhid. Di Allah harus kita bikin satu. Ini yang dimaksud dengan at-tauhid, atau mengesahkan. Ya. Bukan menyatukan. Kalau menyatukan dalam bahasa kita kan lain. Ya, menyatukan beda. Sok menyatukan Allah. Ya, mungkin yang agak tepat mengesahkan. Ini harus dijelaskan karena banyak yang tidak paham apa maksud mengesahkan. Meyakini bahwa Allah betul-betul satu. Jumlahnya tidak. Kalau jumlahnya, orang bodoh pun mengakui. Termasuk Abu Jahal pula meyakini bahwa Allah hanya ada satu. Ya. Yang mereka tidak paham adalah sifat. Sifat. Antum tanyakan kepada orang yang paling musyrik di muka bumi ini, di Jakarta ini, kalau antum tahu, tanyakan kepada dia, Pak, Tuhan ada berapa? Pasti jawabnya satu. Ya. Orang yang datang ke kuburan, orang yang minta-minta kepada orang yang sudah mati, orang yang percaya dengan jimat-jimat, keris, batu api dan seterusnya, dia yakin bahwa itu semua bisa menolong saya.
syirik, jelas. Antum tanyakan kepada dia, Pak, Tuhan ada berapa? Pasti insya Allah jawabnya satu. Antum tanya lagi, siapa? Jawabnya siapa? Kira-kira jawabnya siapa? Allah. Allah. Persis Abu Jahal pula. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Jika engkau tanyakan kepada mereka siapa pencipta langit dan bumi, yang menurunkan hujan, yang menghidupkan, yang mematikan, pasti Abu Jahal, Abu Lahab akan menjawab Allah. Nah, saudara-saudara kita ini yang pakai jimat, yang pakai keris, yang meyakini dia sial karena jimatnya, karena kerisnya, dia beruntung karena kerisnya, karena jimatnya, dia minta-minta kepada neneknya yang sudah meninggal dan seterusnya. Pasti ketika ditanya Tuhan ada berapa? Satu. Siapa? Allah. Gitu. Nah, cuman kalau antum tanyakan apakah Allah bisa memberi rezeki, tentu mereka akan jawab iya. Kemudian orang-orang soleh yang sudah mati, para wali termasuk jimat ini, bisa memberi rezeki, mereka jawab iya. Sama kan? Jadi sifatnya disamakan. Allah bisa memberi rezeki, jimat saya ini juga bisa memberi rezeki. Tapi yang Tuhan siapa? Yang Tuhan Allah. Jimat saya ini bukan Tuhan. Gitu. Bapak, kita ini boleh minta-minta pada Rasul yang sudah wafat? Boleh, kata dia. Boleh. Misalnya kita dalam keadaan kesulitan, kita minta tolong kepada Rasulullah. Ya Rasul, tolonglah kami. Pertolongan itu akan datang. Kalau minta langsung kepada Allah, boleh juga. Kadang-kadang disatukan, ya. Kadang minta kepada Allah, kadang minta kepada Rasulullah, gitu. Jadi Rasul dari dalam kuburnya bisa menolong kita. Tapi Rasul Tuhan bukan. Tuhan tetap Allah. Gimana? Itu terjadi. Jadi disimpulkan apa? Mereka tidak tahu takrif definisi Tuhan. Lihat, definisi Tuhan aja mereka nggak tahu. Ya. Jadi mereka kenal Tuhan Allah itu sekedar nama. Takrif Tuhan mereka nggak tahu. Tuhan adalah yang bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh yang lain. Ya. Kalau begini kan jadi bisa melakukan. Tuhan bisa menolong, Rasul yang sudah wafat juga bisa menolong. Nah, berarti kan disekutukan, disamakan. Tapi mereka tidak mau mengakui kalau Rasulullah itu Tuhan. Ya. Yang mudahnya ketika seseorang ditanya, Bapak di rumah ini ngontrak? Oh, bukan. Enggak. Tapi rumah ini milik Bapak? Bukan. Milik Pak Haji. Bapak ngontrak di sini? Enggak. Terus gimana tinggal sini? Ya saya tiap bulan ngasih uang ke Pak Haji 600.000 gitu. Kalau saya nggak nyerahkan 600.000, saya harus pindah dari rumah ini. Ya. Apa namanya? Iya namanya kontrak kan, tapi dia bilang nggak kontrak. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi takrif itu dia nggak tahu. Takrif kontrak itu apa dia nggak tahu. Takrif Tuhan itu apa dia nggak tahu. Ini kan musibah besar. Pemahaman yang sangat sederhana dia tidak tahu. Ya. Wa li'anna al-khusumata fihi ay fi tauhid bainar rasul wa Quraisy. Perselisihan besar antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Quraisy itu masalah apa? Masalah tauhid. Bukan masalah sholat, bukan masalah tawaf, masalah sa'i, bukan. Itu bukan perselisihan besar. Buktinya mereka tawaf juga, sa'i juga. Cuman caranya agak berbeda.
Jadi perselisihan yang akhirnya menyebabkan peperangan antara Rasul dengan Quraisy apa? Tauhid. Ya. Adapun bagaimana amanah, kejujuran, menghormati tamu, keberanian dan seterusnya sama. Mereka memuliakan orang-orang yang sabar, orang-orang pemberani, orang-orang dermawan, orang-orang yang memuliakan tamu. Mereka muliakan. Sama. Masalah akhlak sama dengan orang-orang kafir hari ini. Mereka senang dengan orang-orang yang dermawan, pemberani, pembela kebenaran, ya, menyantuni fakir miskin, sama. Yang beda masalah tauhid. Kemudian beliau membawakan ayat wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulih. Tidak ada yang menyebabkan Allah menolak nafkah mereka, derma mereka, infak mereka, kecuali mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Maka Allah tolak nafkah mereka. Karena Abu Jahal Abu Lahab berinfak, memberikan infak di sekitar Ka'bah itu, dan Allah tolak. Kenapa? Karena Abu Jahal Abu Lahab tidak bertauhid. Jadi inti dari kebaikan adalah at-tauhid. Satu lagi, yang ketiga, anna man lam ya'ti bihi lam ya'budillah. Barang siapa yang tidak bertauhid, maka dia tidak menyembah Allah. Inilah maksud dari firman Allah, wala antum 'abiduna ma a'bud. Yang kalian sembah tidak sama dengan yang aku sembah. Padahal Abu Jahal Abu Lahab jelas-jelas menyembah Allah. Tetapi Nabi mengatakan, dan ini perintah Allah, apa yang kalian sembah tidak sama dengan yang aku sembah. Karena apa? Karena caranya berbeda. Jadi persembahan mereka kepada Allah tidak sah, tertolak. Ya, itu saja. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak Ustaz tentang seseorang yang beramal, tapi dia orang yang menerima amalnya itu untuk kegiatan seperti maulid gitu, Ustaz. Situ ada acara sholawatan, terus berkat-berkasan gitu. Acaranya rutin setiap malam minggu gitu, Ustaz. Yang antum tanyakan apa? Bid'ah apa enggak gitu? Yang saya tanyakan, apakah amal yang seseorang itu berikan diterima oleh Allah apa tidak? Kan syarat diterimanya amal ada berapa? Iya, yang pasti dua. Ya, yang pertama ikhlas, niat karena Allah, mungkin dapat. Ya. Jadi dia mengirimkan makanan, mengirimkan uang, tujuannya pahala. Dia nggak pengen orang lain tahu, dia nggak pengen dipuji orang. Dia ikhlas karena Allah, dia bawakan makanan di tempat maulid atau beli petasan tadi. Nah, tapi masih ada syarat satu lagi, apa? Ittiba'ur Rasul. Caranya harus benar, yaitu mencontoh Rasul. Apa ada ibadah yang dicontohkan oleh Rasul, yaitu melakukan sebuah ibadah dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi, Maulid? Jawabnya tidak ada. Berarti tidak ragu kita katakan tidak diterima. Allah tidak akan menerima ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak boleh ragu tentang hal ini.
Karena Allah dan Rasulnya yang menjelaskan. Begini diterima, begini tidak diterima. Adapun diterima, berpahala dan seterusnya, ini yang kita tidak tahu. Setelah dua syarat ini kita penuhi, insya Allah ikhlas karena Allah. Yang kedua, persis caranya kita mencontoh Nabi karena jelas dalilnya. Sifat wudu Nabi misalnya, sifat salat Nabi. Selanjutnya Allah kasih pahala atau tidak, wallahu a'lam. Nggak tahu kita. Tentu kita berharap. Tapi kalau nggak diterima, tahu kita. Ya. Umar tahu kalau sholat asarnya barusan Allah nggak terima. Kenapa? Umar tahu. Kenapa? Karena belum mandi junub. Lupa. Setelah sholat baru ingat belum mandi junub. Maka Umar tahu ini nggak sah. Maka Umar mandi, sholat lagi. Gitu. Kalau pasti tidak diterima, kita tahu. Ya. Setelah sholat baru ingat, ternyata tadi belum wudu. Ya. Atau sudah wudu tapi habis itu sejam kemudian kencing, kita lupa kencing, ingat setelah sholat. Ulangi apa tidak? Ulangi, jelas tidak sah. Gitu. Tapi kalau amal kita pasti diterima oleh Allah, dapat pahala, ini yang kita tidak tahu. Kalau tidak sah, insya Allah kita tahu dengan ilmu ya, kita tahu dengan ilmu. Wallahu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mau tanya tadi tentang kalau untuk penerapan untuk menghindar dari fitnah tersebut dalam hal apa sajakah gitu? Apakah misalnya kalau nanti ada orang yang berseteru atau di RT kita hindari atau bagaimana, itu dalam hal apa saja kita hindari fitnah tersebut gitu? Antum harus tahu dulu fitnah itu apa. Ketika antum tahu fitnah itu apa, antum bisa mengambil sikap. Ada seorang wanita cantik meminta kita menemani dia makan malam misalnya. Fitnah bukan? Jelas ini fitnah. Maka yang terbaik kita jauh sejauh-jauhnya. Coba kalau antum nggak paham, kayaknya bukan fitnah ini. Ya. Ini bisa saja kebaikan. Karena saya mau berdakwah dengan dia, biar dia mau pakai jilbab. Berarti nggak paham. Antum harus paham dulu apa itu fitnah. Ketika antum tahu, maka antum bisa mengambil sikap. Ya. Apakah ketika ada orang berseteru ini fitnah bagi kita atau bukan? Kita bisa memahaminya. Bagaimana posisi kita? Ya. Dua-duanya adik kita atau dua-duanya anak kita, dan kita besar di mata kedua anak kita yang sedang berkelahi. Tentu insya Allah ini bukan fitnah. Kalau kita damaikan, kalau kita islahkan, insya Allah dua-duanya mau dengar. Ini bukan fitnah. Berbeda kalau yang berseteru itu orang tua kita, yang berseteru itu dua-duanya paman kita, yang kita kecil di mata dia, mungkin ini fitnah. Ya. Jadi antum bisa tahu, bisa memilah. Bagi saya ini fitnah atau bukan. Kalau fitnah, jauhi. Kalau tidak, artinya ada kebaikan di situ, silakan ambil bagian untuk menasehati misalnya, mengislahkan misalnya. Ini kurang lebih fikul waqi. Harus paham kita. Kalau nggak paham, diam. Banyak dari kita tidak paham fikul waqi, tapi nggak mau diam, malah keluar fatwa yang tidak benar. Ini musibah. Ya. Lagi. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Masalah jin dan manusia yang sedang beribadah itu, Ustaz. Apakah mungkin ada penjelasan yang lebih dalam kenapa disebutkan dua makhluk khusus? Kenapa tidak malaikat gitu? Ya, kenapa mereka namanya setelah disebutkan jin dan manusia? Apakah mereka ada karakter yang sama atau bagaimana? Iya. Penyebutan jin dan manusia jelas mengandung arti. Artinya apa? Antara jin dan manusia itu ada kesamaan. Apa kesamaannya? Dua-duanya mukallaf, terkena beban taklif. Ada kewajiban yang harus dijalankan, ada larangan yang harus dijauhi. Tidak seperti hewan. Hewan tidak terkena beban taklif. Apakah hewan harus melaksanakan perintah Allah ini? Tidak ada. Kecuali dengan paksaan. Dengan paksaan. Seperti kucing itu dipaksa oleh Allah, sunatullah, untuk makan tikus misalnya. Cicak itu dipaksa oleh Allah untuk makan serangga misalnya. Dan seterusnya. Taat. Tidak ada perbuatan haram bagi hewan. Ya. Begitu juga malaikat. Malaikat Allah tidak beri hawa nafsu. Malaikat tidak pingin ini, pingin itu, makan ini, makan itu, nggak pingin. Malaikat hanya punya berapa? Satu keinginan. Keinginan malaikat cuma satu, apa? Taat kepada Allah. Itu saja. Adakah yang lain? Tidak ada. Ya, bentuknya macam-macam. Ada yang menyampaikan wahyu, ada yang mencabut nyawa, ada yang menanya orang yang ada di kubur, habis itu dipukuli. Itu semua dalam rangka taat kepada Allah. Dalam rangka taat kepada Allah. Karena Allah yang menyuruh. Adapun manusia dan hewan, manusia dan jin, ada perintah yang harus dijalankan, ada larangan yang harus dijauhi. Ya, persamaan lain seperti berkembang biak, mati, hidup, lahir, nikah, cari rezeki, sama. Ya, hanya bedanya mereka melihat kita, kita tidak melihat mereka. Apakah mereka dengan kita satu alam? Satu alam. Salah kalau bilang beda alam. Alamnya beda, keliru. Alamnya sama. Di muka bumi ini, di masjid ini, di kamar mandi, di jalanan sama. Hanya bedanya mereka melihat kita, kita tidak melihat mereka. Itu tentu ada perbedaan lain yang diterangkan oleh Allah. Satu lagi. Assalamualaikum. Yang diputar itu ya, rencengan gitu ya. Terus apakah kita kan tidak bisa menghindari gitu ya? Ini kalau kotak amalnya diputar dari depan ke belakang gitu, kita tidak bisa menghindari. Terus bagaimana hukum sholat Jumatnya itu? Apakah itu termasuk kita bermain-main seperti itu? Insya Allah tidak. Yang pertama, itu bukan maunya kita. Itu bukan maunya kita. Oleh karena itu, antum jangan duduk di pojok. Antum yang pertama kali mengedarkan. Nah, ini buruk. Ya, di pojok kan berarti mengedarkan kalau. Kalau kita nggak di pojok, tiba-tiba di depan kita, mau nggak mau kan harus kita geser. Kalau kita pura-pura nggak lihat, malah
mancing orang lain untuk nuhayal kita, lebih buruk lagi kan. Sementara sedang khutbah, maka ya sudah, kita singkirkan ke kiri atau ke kanan dengan sedikit gerakan, karena bukan maunya kita. Kecuali antum sebagai pengurus, stop. Kalau antum sebagai pengurus masjid, stop. Tapi kalau antum bukan pengurus, jangan, jadi fitnah kan. Kalau sebagai pengurus, stop. Jangan ada ini. Nanti setelah salam, sholat atau sebelum adzan, jangan masalah uang nggak seberapa lalu mengorbankan syariat. Ya, barangkali di antara antum ada yang pengurus masjid, apalagi ketua DKM, stop ini buruk, stop. Memain-mainkan kerikil saja, lapo, sia-sia. Nah ini dengan menggerakkan, apalagi buka dompet, ngambil uang, ini lebih banyak lagi dari memainkan kerikil. Maka hentikan. Ini yang terbaik. Ya, itu saja kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.